Dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, air sering sekali menjadi faktor yang menentukan, baik sebagai sumber daya maupun potensi resiko. Karena itu, di dalam teknik sipil, kita mengenal dua bidang, yaitu hidrologi dan hidrolika, yang sangat berperan besar dalam memahami dan mengelola aliran air. Halo citizen, aku Kailila, dan selamat datang di Obras, Kupas Tuntas. Nah, teman-teman semua, di sini kita udah bersama kakak-kakak alumni kita yang keren banget nih. Jadi kakak-kakak alumni ini berasal dari peer group Hidroteknik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakak alumni kita yang keren banget ini. Kita mulai dari Bang. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Tegar Senugraha. Gue dari Teknik Sipil Unila Angkatan 2019. Dan sekarang gue lagi ikut S2 juga di Unila Angkatan 2025. Oke, lanjutnya Kak Nur. Halo, kenalin gue Nurul Istordas, biasa dipanggil Nurul. Gue juga alumni Teknik Sipil Unila, itu angkatan 2020. Dan waktu itu gue ngambil hidrologi, dan sekarang gue juga lagi ngelanjutin S2 dan ngambil hidrologi juga. Oke, semangat ya buat kakak-kakak ya. Oke, karena kakak udah S2 kan sekarang, aku mau tahu nih, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi kakak yang mau, kenapa pengen masuk teknik sipil Unila ini, kenapa? Boleh dimulai dari kata. Nah, kalau dari gue pribadi sih, pertama karena prospek kerjanya yang luas ya. Terus ditambah lagi sama dukungan dan doa dari orang tua juga. Karena mereka itu sangat pengen gue tuh masuk di teknik sipil. Dan juga kakak kandung gue sendiri juga itu alumni teknik sipil Unila juga angkatan 2008. Jadi udah ada gambaran sebelumnya gitu loh. Oke Kak Tegar. Kalau Kak Nurul? Kalau gue pribadi itu karena kan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kan banyak banget tuh. Jadi gue pengen mengembangin pembangunan infrastruktur. Terus selain itu juga karena rekomendasi dari orang tua dan orang-orang sekitar gue kayak gitu yang mengenalin teknik sipil itu ke gue. Jadi kayak tertarik gitu. Wow, menarik banget nih perjalanan kakaknya dari S1 Teknik Sipil sampai sekarang udah jadi magister S2 kan. Nah, aku penasaran, kapan sih kakak ini muncul ketertarikan buat masuk di hidrologi dan hidrolika? Dimulai dari Kak Nurul dulu boleh. Kalau gue pribadi itu mulai tertarik pas waktu belajar mata kuliah dasar. Karena di mata kuliah dasar itu kan belajar tentang air, aliran, nah itu yang membuat gue tertarik. Selain itu juga dosennya itu yang membuat yang tertarik banget gitu. Seru gitu ya. Iya. Kalau Bang Tegar gimana? Kalau dari gue pribadi, gue juga hampir sama kayak Nurul. Dari awalnya kayak mulai tertarik dari mata kuliah dasar-dasar tentang air. Nah kemudian gue juga semakin diperkuat lagi untuk bisa tertarik sama air itu semenjak jadi asisten lab mekanika fluida waktu itu, asisten praktikum. Di situ kan gue harus kayak mempersiapkan materi-materi untuk bisa ngajarin adik-adik itu tentang praktikum seperti apa supaya bisa berjalan lebih baik. Wow, jadi ketertarikan kakak ini berkembang seiring proses belajar ya. Nah, aku jadi penasaran nih Kak, sebenarnya apa sih hidrologi dan hidrolika itu? Mungkin dijawab dari gue ya. Ya boleh. Oke, kalau gue mau ngejelasin tentang hidrologi. Jadi hidrologi itu kita bedah dari katanya hidrologi. Hidro itu air, logi itu dari logos atau artinya ilmu. Jadi ilmu tentang air. Nah, jadi hidrologi ini mempelajari tentang air yang ada di alam ini. Mulai dari hujan, kemudian turun menjadi limpasan, kemudian ke laut, kemudian menguap lagi jadi hujan. Nah, itu disebut dengan siklus hidrologi. Nah, analisis dari siklus atau analisis dari hidrologi inilah nanti yang akan digunakan untuk perhitungan di hidrolika. Nah, hidrolika mungkin bisa dijelasin oleh Kak. Oke, kalau misalnya untuk hidrolika itu sendiri yaitu bagaimana cara mengelola airnya, yaitu kayak tentang sistemnya, bangunannya, itu seperti pipa, terus habis itu ada bendungan, seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang ya kalau misalnya keduanya itu punya keterkaitan dan juga peran mereka masing-masing. Apalagi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas kayak di dunia nyata nih misal. Menurut kakak, seberapa penting sih peran hidrologi dan hidrolika itu di dunia teknik sipil? Bisa kita mulai dari Kak Nurul dulu. Sangat penting ya, sederhananya aja kita bangun rumah itu membutuhkan drainase. Jalanan itu kita membangun jalan membutuhkan drainase. Terus juga sekarang kan lagi musim hujan nih, sering banget nih banjir kan. Banjir itu sendiri tuh bisa dikelola di hidrolika dan hidrologi gitu. Nah, selain itu juga hidroteknik ini sendiri berperan penting dalam lingkungan pesisir. Contohnya itu dengan adanya bangunan pantai, itu dapat meminimalisir terjadinya bencana yang akan terjadi. Oke, kalau itu menurut Kak Nurul ya. Kalau Bang Tegar gimana? Oke, jadi kalau menjelaskan lagi dari penjelasan tadi si Nurul, jadi
pentingnya hidrologi dan hidrolika di dalam dunia kita itu terutama untuk mengatasi banjir yang tadi sih. Nah, di hidrologi kan kita belajar mengenai hujan kan. Kemudian dari hujan itu kita bisa menghitung nanti akhirnya mendapatkan debit banjir, debit rencananya. Nah, dari situlah kita bisa menganalisis di suatu lokasi tersebut apakah akan terjadi banjir atau tidak. Nah, kemudian di lokasi tersebut juga mungkin kenapa sih penyebab banjirnya itu mungkin ternyata uh, untuk daerah resapannya itu kurang. Kemudian kita bisa masuk ke hidrolikanya, kita lihat dari sistem drainasenya, apakah drainasenya itu kurang atau perlu dilakukan pelebaran seperti itu. Kemudian kita juga mungkin dilihat dari sisi sungai, yang mungkin ternyata sungainya itu mengalami banyak sedimentasi, maka dari itu harus dilakukan normalisasi sungai seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih kalau menurut aku sih. Menarik banget sih menurut aku tadi itu tentang pentingnya dalam dunia teknik sipil kan. Tapi kalau aku lihat-lihat nih, Bang Tegar sama Kak Nurul tuh enjoy banget sih ngejalaninnya. Kira-kira ada nggak sih Kak kesulitan dan gimana sih cara Kakak buat mengatasinya dalam proses belajar aja deh? Dimulai dari Bang Tegar boleh? Oke, kalau dari gue sendiri tentunya pasti pernah mengalami ya kesulitan dalam proses belajar, terutama tentang hidro ini. Jadi kesulitannya tuh mungkin pertama kali diajarin itu kan harus paham banget konsep-konsep dasarnya itu kan, supaya kita bisa menerapkannya nanti ketika kita bekerja misalnya gitu. Nah, untuk cara mengatasinya itu ya pertama emang harus banyak belajar, mungkin dari buku, kemudian kayak mungkin dari uh, online, internet seperti itu. Kita bisa mencari uh, referensi-referensinya supaya kita tuh bisa lebih paham tentang konsep-konsep dasar. Kemudian untuk perhitungannya kan juga susah tuh. Nah, itu kita harus kayak banyak latihan. Kalau dari saya sih banyak latihan, kemudian bisa diskusi dengan teman, kemudian bisa juga uh, bisa diskusi juga dengan dosen mungkin pada saat di kelas seperti itu. Nah, oke. Kalau Bang Tegar berarti tadi memahami konsep ya, memahami konsep sama latihan soal. Nah, kalau Kak Nurul gimana nih? Kalau gue pribadi itu kan di hidrolika dan hidrologi itu ada yang namanya software kan. Nah, disitulah kalau menurut gue sulitnya di softwarenya itu. Untuk cara mengatasinya itu, ya kan sekarang udah banyak nih, ada di YouTube, terus di TikTok. Nah, itu kalian tuh bisa tuh belajar-belajar lewat itu, kayak gitu. Terus habis itu juga kalian juga bisa memperkuat dasar teori dan rutin latihan soal kayak gitu kan. Terus juga nanti kan kaliannya ada yang namanya kerja praktik. Nah, di kerja praktik itu kalian bisa banget nih belajar karena di lapangan dengan di kampus itu beda gitu. Jadi kalian jangan malu buat bertanya. Iya sih, memang kalau malu bertanya sesat di jalan, kalau kata orang sih ya. Nah, itu pasti relate banget sih sama teman-teman di rumah ya, yang lagi dalam proses belajar. Nah, kalau kita geser ke dunia praktik yang udah disebutin sama Kak Nurul tadi nih, gimana sih penerapan hidrologi dan hidrolika itu di lapangan? Bisa nggak Kak cerita ini dikit-dikit boleh deh. Contoh kasus nyata yang pernah Kakak temuin. Oke, kasus nyata itu kayak contohnya tuh perencanaan drainase kota nih untuk mengurangi banjir. Nah, untuk menghitung debit hujan itu hidrologi ya. Lalu merancang dimensi saluran itu hidrolika. Nah, kalau gue pribadi waktu itu gue KP. Nah, gue tuh KP membangun revetment. Alasannya kenapa? Karena sebelumnya itu pernah terjadi tsunami yang makan korban banyak, tsunami Kalianda yang Oh, yang menewaskan. Seventeen. Iya, betul. Oh, iya, iya, iya. Nah, makanya di situ dibangun revetment gitu. Oke, jadi hidrologi dan hidrolika ini emang berguna banget ya di dunia nyata. Nah, kalau Bang Tegar gimana? Oke, kalau dari gue pribadi sih, yang tadi gue bilangin itu tadi ya, yang tentang penjelasan tentang banjir itu pentingnya banget di dunia nyata, yaitu analisis hidrologi dan hidrolikanya itu. Nah, selain itu tadi kan Nurul sempat bilang tuh tentang revetment. Nah, selain adanya revetment, kita tuh di hidroteknik itu juga mengenal tentang di lingkungannya. Nah, lingkungannya itu salah satunya adalah yang alam itu yaitu mangrove. Mangrove ini sebagai natural structure atau struktur alami yang dimana mangrove ini nantinya bisa menjadi revetment alami gitu atau pelindung pantai alami, yaitu karena mangrove ini dengan struktur akar yang kuat itu bisa meredam gelombang seperti itu. Wow, aku benar-benar kayak takjub banget sih. Nah, dari contoh tadi tuh kelihatan banget kalau ilmu yang kita gunain di pas dunia kampus tuh kepake banget kan, pasti di dunia pengalaman dunia nyata gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kakak nih, aku mau tahu dong strategi belajar apa yang Kak Nurul dan Bang Tegar ini gunakan waktu masih kuliah di S1. Lebih ke konsep atau latihan soal? Boleh dari Bang Tegar? Kalau dari gua ya tadi pertama pahami konsep banget, karena konsep itu sangat-sangat fundamental, sangat-sangat penting banget, sangat dasar
Jadi kalau kita udah paham konsepnya, mau itu nanti soalnya sesulit apapun, pasti itu kita bisa gitu. Nah untuk mungkin kalau soal hitungan ya kita belajar mandiri, belajar latihan terus menerus gitu, mencoba terus, kemudian bisa diskusi dengan teman, seperti itu sih kalau dari pribadi sendiri. Oke, kalau Kak Nurul gimana Kak? Kalau untuk strategi belajar di kampus itu sendiri, pahami konsep dulu sama kayak Kak Tegar itu. Baru kita latihan soal, apalagi kalau mau ujian. Tapi kalau misalnya strategi belajar yang kan kita kalau misalnya mau terjun ke lapangan juga kita butuh belajar kan. Nah itu kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi kayak gitu. Kayak studi kasus gitu ya Kak misalnya. kayak gitu. Oke, berarti penting banget ya kita menyeimbangkan antara teori dan juga latihan. Nah, kalau kita ngomongin ke depannya nih, menurut Bang Tegar sama Kak Nurul, gimana sih prospek kerja di bidang hidrologi dan hidrolika atau hidroteknik yang udah disebutin tadi tentang untuk lulusan teknik sipil? Gimana Kak? Dimulai dari Kak Nurul boleh? Cukup luas ya, karena bisa di konsultan, kontraktor, pemerintah, atau proyek sumber daya air seperti bendungan dan irigasi gitu. Oke, kalau Bang Tegar gimana? Nah ya sama seperti yang disebutin, luas banget kita tuh. Kalau dari hidroteknik ini nanti, terutama sih ini kalau yang diincer-incer sekarang itu kerjaan di PU ya, Kementerian PU itu. Betul. Itu pasti yang diincer itu bisa diincer tuh pasti yang di Cipta Karya. Di Cipta Karya tuh bisa tentang sanitasi, tentang kebersihan air. Nah kemudian di Dijen Sumber Daya Airnya itu bisa jadi kayak eh, analisis bendungan, kemudian juga di bidang irigasinya itu juga bisa. Banyak kok pokoknya untuk kerjaan di hidroteknik ini. Oke, berarti luas banget ya Luas peluang banget, kerja dan iya. prospek kerjanya itu. Nah, sebagai penutup dari hari ini, aku mau nanya, kalau disimpulin nih dalam satu kalimat, apa yang mendeskripsikan hidrologi dan hidrolika menurut Bang Tegar dan Kak Nurul? Dari Kak Nurul boleh? Oke, kalau hidrologi dan hidrolika satu kalimat ya, Boleh. itu ilmu yang mengatur kayak bagaimana sih air itu dipahami, dikendaliin, dikelola dalam perencanaan infrastruktur yang nantinya itu nggak bakal jadi bencana buat kita kayak gitu dan bisa lebih bermanfaat ke depan. Oke, kalau Bang Tegar? Oke, kalau dari gua intinya dalam satu kalimat tuh jadi hidrologi hidrolika itu ilmu tentang memahami air dan mengelolanya agar bermanfaat dan tidak menjadi bencana. Oke, menarik banget sih Kak tadi definisi satu kalimat yang udah disampaikan sama Kak Nurul dan Bang Tegar. Terakhir ya. Mungkin kakak punya pesan dan kesan untuk mahasiswa dan teman-teman di rumah yang lagi mau ngambil hidrologi dan hidrolika ini? Dimulai dari Bang Tegar, boleh? Oke. Jadi ini mungkin pesan-pesan buat kalian yang nantinya mungkin mau mengambil konsen hidroteknik. Itu kalau dari gue sih, pertama kalian harus benar-benar minat ya. Jangan kayak ikut-ikutan teman gue kok ngambil hidro, gue juga pengen gitu. Jangan gitu, kalian harus benar-benar minat. Nah, supaya kalian nanti menikmati prosesnya. Karena hidro ini sangat dekat dengan kita, itu air. Kita kan setiap hari tentunya bertemu dengan air seperti itu. Kalau Kak Nurul? Setelah minat, kita juga harus paham konsep dasarnya tuh gimana sejak awal. Nah, karena hal ini tuh membantu pas di perkuliahan nanti dan selanjutnya di dunia kerja. Itu sih dari gue dan Tegar. Oke, Bang Tegar sama Kak Nurul, nggak kerasa nih kita udah di ujung banget pembahasan kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak, karena udah hadir, dan terima kasih atas waktu dan insight yang sudah dibagikan pada hari ini. Itu benar-benar nambah wawasan aku dan teman-teman semua pastinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Saya, Khaila Safina sebagai host Obras hari ini. Sampai jumpa di Obras selanjutnya. Dadah!